وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda waddinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Para sahabatku yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Risalah Kolbu ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku yang beriman, tahukah Anda Rasulullah tidak pernah azan seumur hidupnya? Ini yang terjadi jika Nabi Muhammad SAW azan. Pernahkah kalian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak pernah azan meski hanya sekali. Azan merupakan amalan yang sangat agung sekali, dan Nabi SAW memiliki 4 maudzin sepanjang sejarah hidupnya. 3 di kota Madinah dan 1 di kota Mekah. Adapun di kota Madinah terbagi di 2 masjid. Pertama, Masjid Quba, dan yang kedua, Masjid Nabawi. Sementara di Mekah ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, Nabi SAW memerintahkan Abu Mahzurah radhiyallahu an untuk menjadi muadzin tetap. Dari sinilah Nabi SAW mengajarkan kalimat tasbih as-sholatu khairum minan naum. Kemudian Nabi SAW menempatkan muazin kedua di Masjid Nabawi ini. Pertama, Bilal ibn Rabah yang disebut dengan Imamul Muazin, imamnya para muazin. Yang kedua, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Adapun di Masjid Quba, Nabi SAW dan ia menempatkan Sa'ad al-Qaras. Lantas mengapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan? Anda simak terus video ini hingga selesai, supaya Anda tahu mengapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu Anda sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Allah cepat membalasnya dengan kebaikan pula. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut alasan Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan. Adapun yang pertama, ada panggilan hayya 'ala sholah. Panggilan hayya 'ala sholah, hayya 'alal falah adalah sebuah perintah. Asal perintah dalam kalimat usul itu memiliki arti wajib. Kalau seandainya Nabi SAW mengumandangkan azan, kemudian ada seorang sahabat yang tidak datang ke masjid, berarti sahabat ini telah melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi SAW bersabda, semua umatku
pasti masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapa yang tidak masuk surga itu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa yang taat kepadaku, dialah masuk surga. Dan siapa yang enggan, artinya tidak taat kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga." Artinya kalau sampai tidak datang dari seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah yang dikumandangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat terancam tidak masuk surga. Adapun yang kedua, ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyuruh manusia. Jika seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka nanti orang menyangka ada Muhammad lain. Adapun yang ketiga, azan adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi. Alasan ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan adalah karena azan adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi. Awalnya ketika Nabi SAW hijrah, tidak ada cara untuk memanggil kaum muslimin untuk beribadah di masjid. Mereka datang begitu saja ke masjid. Pernah ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasul mengomentari hal tersebut dan mengusulkan membuat lonceng, sementara yang lainnya terompet, hingga menyalakan api di bukit. Tapi semuanya dibantah karena itu mirip dengan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sampai suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Abdullah ibn Zaid bermimpi berjumpa dengan malaikat. Dalam mimpinya tersebut, mereka diajarkan lafaz azan yang kita kenal hingga hari ini. Kemudian keduanya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan mimpinya. Rasulullah pun membenarkannya, dan ia langsung memerintahkan Bilal untuk azan kepada manusia. Adapun yang keempat, azan adalah amanah. Disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Izzuddin bin Abdissalam bahwa azan ini sebuah amanah sama dengan iqamah yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 5 kali dalam sehari, bagaimana Rasulullah akan berdakwah? Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berdakwah ke kabilah-kabilah dan tugas lainnya. Adapun yang kelima, imam lebih utama dari muazin. Imam Syaukani ketika membahas mana yang lebih utama, muazin atau imam, maka beliau menjawab, imam lebih utama dari muazin. Maka dari itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan karena beliau merupakan imam. Imam Nawawi dalam kitabnya mengatakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin setelahnya atau ulama-ulama besar setelah para khulafaur rasyidin tidak pernah azan, tetapi mereka menjadi imam sholat. Karena kesibukan mereka memperbaiki musalat kaum muslimin sehingga mereka terjadi muazin tetapi diberikan kepada yang lainnya. Karena mereka tidak memiliki waktu untuk azan dan menjaga waktu-waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Karena mereka tidak memiliki waktu azan dan menjaga waktu-waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi